Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqal azim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Sahibul bait, orang yang sangat baik, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga. Orang sebaik Pak Haji Sumardi ini saya pesen satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati, karena ini orang baik. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya. Dan mudah-mudahan setiap tahun, bahkan setahun 2-3 kali melakukan seperti ini. Dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Terus terang, malam hari ini saya sakit. Sebetulnya sudah 1 minggu pulang umroh, langsung jatuh karena memang terlalu capek. Tapi karena sudah komitmen, sudah terjadwal, saya kalau sudah komitmen seperti ini Bu, saya dipanggil Jokowi pun nggak mau, karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo-romo kiai yang hadir, sesepuh, mohon maaf harus saya dahulukan sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Tapi belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul Bu? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa enggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang enggak mengira mati, akhirnya toh juga mati. Dan anehnya orang sekarang kalau mati ditanya loro apa, orang yang hubungani. Orang sehat langsung mati ada enggak? Orang olahraga bablas mati ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Naik pesawat, di tengah-tengah naik pesawat mati ada enggak? Tengah-tengah makan belum selesai mati ada enggak? Orang habis dengarkan ceramah pulang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang dengarkan ceramah pulang mati. Saya dengan Ustadz Muammar ini sudah sering ketemu dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ini sering nunggu boarding pesawat, tengah-tengah mau dipanggil pesawat, orang duduk di sebelah saya persis Bu, itu sering saya alami. Ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang tengah-tengah telepon belum selesai, mati. Halo, mati langsung. Iya Bu, pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu paket yang berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun mati ada. Di pesantren saya ada Sungai Code Bu. Dibikin program sungai bersih, ditaburi ikan, setiap habis asar Bu,
itu banyak sekali orang sedang mancing sambil ngerokok, tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah. Iya Bu, saya pernah diadu dengan Mama Loren ketika masih hidup di Trans TV, didudukkan satu sofa. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang bahwa artis ini akan cerai, artis ini akan sukses, artis ini akan segala macam bisa. Sebelum banyak ditanya, saya ganti nanya. Sekarang saya tanya, Mama Loren tahu nggak, bisa nggak nerawang? Mama Loren matinya di mana? Kalau itu saya nggak bisa. Sekarang diganti Mama Lemon, diusap itu bisa nerawang begitu rupanya. Karena kalau dia tahu matinya di mana, dia nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah di Surabaya. Malaikat Israel harus nyabut kemana? Ini digulai ira ketemu-temu. Semua orang pasti mati, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah maka ini berkenaan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga, karena diem-diem ternyata Ibu Hajah Sumarti juga baru ulang tahun. Saya nggak tahu ulang tahun ke 20 berapa, nggak ngerti. 17 mungkin, lebih sedikit. Ibu resah hutan nggih? Repot tenan dadi wong menungso niku. Nek ora udan panas ya bingung, udan neng banyu yang bingung. Nek ra udan kok ra udan-udan, nek udan kok udan terus, nggih ta? Nek pas loro kok ya ora mari-mari, nek wis sehat nyatane sehate kali lorone akeh pundi? Ning nek loro lagi 2 minggu kok loro terus, padahal sehatnya kali sakite suwe pundi? Ibu bapak yang saya muliakan, ini mulai resah ini. Kula pun apal. Biasanya pengajian niku sing susah niku konsentrasi nih. Karena wong Indonesia niki duwe kelemahan. Nek luwe iki lemes, nek wareg iki ngantuk. Mula nek pengajian anggere neng grimis itu kabeh bingung. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Saya wirawiri ten pundi-pundi nggih. Mboten ana apa udan banyu, mboten ana apa nggih? Saya tetap apa kalau ada hujan saya ikut kehujanan biar merasakan, nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, waduh, ngeten mawon. Sing sepuh-sepuh timbang loro pindah maju sing sepuh saged munggah mriki napa apa nggih sekane sekeco mboten napa pun timbang berbagi nggih ibu sing sepuh-sepuh pindah mawon timbang mulai kodanan malah naik nggak apa-apa, naik masih cukup panggungnya nggak apa-apa, yang sepuh-sepuh monggo Bu, sing sepuh-sepuh minggah beneran apa nggak apa-apa, ayo naik nggak apa-apa, ayo sing kodanan mung sithik menok nggih, naik duduk rapi di sini nggak apa-apa, monggo niki mboten suwe, insyaallah sesuk pun terang. Stop, biar diatur yen. Ayo naik aja nggak apa-apa Bu, daripada monggo Mbah, Simbah, mriki Mbah, ngajeng mriki. Yes, sekedap, nonton apa. Adik-adik jangan ditutup jalannya, biar ada yang naik nggak apa-apa. Cukup panggungnya, cukup kuat. Monggo Mbah. Ayo dituntun di atas nggak apa-apa. Mboten sida udan, Bu, mboten sida udan wis bingung. Pun lenggam le. Mungkin nek bener-bener udan nembe pindah mriki. Naik nggak apa-apa, monggo naik yang sepuh-sepuh. Nggih. Sampun? Sampun nggak kundur.
Bapak Ibu yang saya muliakan, nah niki sih lenggah Bu, lenggah, duduk, duduk. Kula mboten suwe, paling mung 2 jam, 3 jam paling banter. Ngajeng lungguh, ngarep lungguh karo lungguh sing di ngarep. Lungguh niku kula ngarepe. Nggih. Monggo Bu, biar tenang dulu, Nggih. Simbah, minggah mriki Mbah. Bu, naik sini, enggak apa-apa, tem mriki. Enggak, mriki dikancani. Oh, mboten gelem. Oh, ajeng kondur, nggih pun. Sampun sepuh kondur napa tasih aktif napa Mbah? Mbah lanange sinten mriki, Mbah wedok arep mulih arep ngopo? Nggih. Lanjut mboten nih. Ya masih tafainaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tetapi kamu pasti akan mati. Dan mati itu untung tidak dikasih tahu. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, nggak ada kehidupan. Mendino takon, kapan mati? Wah, dijak mangan enak ra gelem ngopo wis arep mati. Niki tasih rame mawon. Lah pripun carane? Panitia diantisipasi dulu yang memang mau kehujanan. Lah ini sakit mriki, monggo Mbah yang ribut daripada berdiri mriki. Bu, betul anak cilik mriki, munggah mriki. Munggah. Ayo. Nggo anak cilik mesake, anak cilik ditutupi malah mati kepekan. Anak cilik malah dibungkus plastik. Ayo, maju. Sini. Ayo naik. Di sini Ansip. Ya. Ayo munggah. Munggah. Nah, stilo men ben suwe. Pun insyaallah niki tidak deres insyaallah, nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, izinkan saya mengapresiasi, menghargai yang luar biasa Pak Sumardi malam hari ini yang namanya ulang tahun istri saja pakai Maulid Nabi dibersamakan dengan pengajian. Pengajian saja diawali dengan qiraah Quran, bahkan sebelum Ustadz Muammar tadi sudah ada khataman. Dengan dibaca Quran ini, satu, insya Allah tempat ini akan diberkahi. Mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan yang datang pada malam hari ini pulang dari sini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiyup bareng ketemu jodohnya. Orang yang cantik, ganteng, kaya raya, yang soleh solikah, yang hartanya banyak, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar terus kawin meneh. Yang masih belum punya momongan mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil kembar 3 langsung. Yang masih terbelit hutang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin, kenceng utangnya akeh. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, pengajian ini membuat berkah. Saya tidak anti hiburan. Ini tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat dunia akhirat. Tari sufi itu tidak ada jorok-joroknya, selamat. Dibanding dengan yang ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu rupa itu. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan, sabda Nabi pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh. Patonahnya kalau sudah disebut dulu, baru dipenjara, nanti kalau sudah keluar.
Rasulullah bersabda begini, orang-orang yang ada dalam lingkuran majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis pengajian seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak pernah datang di sholawatan, nggak pernah datang di wirid, zikir, pengajian, seperti orang mati. Kenapa Allah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati, kok tidak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidupnya harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi soto, jadi sate, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, betul? Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa. Di Jogja ngundang Mas Ebit GAD, nyanyi hanya 4 lagu, dibayar 50 juta, pada lagunya cuman du 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 di du 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 di du du Kalau udah bingung tanya pada rumput yang dibayar 50 juta cuman tuta tutu tuta tutu karena masih Ibu tahu ada orang nyanyi cuman persahabatan bagai kepompong, itu dapat hadiah mobil 1 karena penjualan terlaris CD-nya. Yang doa saya dapat 5 juta, dia dapat mobil 1. Padahal kalau pengen laris nganggo basa Jawa, paseduluran kaya entung, luwih apik meneh. Begitu mahalnya orang masih hidup. Ibu kenal Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting dikontrak 2 miliar asal mau dimanajeri, semua permintaan lewat dia hanya untuk mencari alamat palsu. Setahun dibayar 2 miliar, kesana kemari jreng-jreng mencari alamat palsu gitu aja. Akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Dia tidak pernah mencari alamat palsu. Saya tahu persis karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya, itu sudah biasa sekali. Sebelum Ariel sudah saya duluan. Dan dia lantai 11, saya lantai 17, jauh di atasnya. Dia mandi aja, saya di atasnya. Guyang-guyu mesti duwe filmnya. Engko nyileh ya. Begitu mahalnya orang hidup. Bapak Ibu kenal Tukul Arwana? Hanya kembali ke lab dibayar 1 miliar sebulan 3 tahun yang lalu. Bulan puasa dapat 1 M lebih. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Ibu kenal yang namanya Mbak Inul Daratista, tetangga sebelah. Panitia di Malaysia pernah rugi 1 miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah dijual habis, panggung sudah siap, malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan bahwa di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum dengan ngebor, ngecor, kayang, meledak begitu rupa nggak boleh. Akhirnya panitia mengembalikan tiket, rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas, mau hula hoop ada muter-muter, ada patah-patah, azub, 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 ada trio macan, trio kuek-kuek, ada kucing garong, ada macam-macam, ada sabun colek, ada macam, ada goyang itik, atak-atak, masya Allah. Bahkan ada goyang epilepsi kaya wong ayan, kaya pitik disembelih. Itu namanya sesar. Buka dikit. Yang saya heran, ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan iwak peyek wis tuwek. Ikut-ikutan Saya hanya bayangkan bagaimana kalau pas dicabut Israel pas kira-kira matinya sahid atau sangit? Masya Allah. Maka di sini, ayo dek, ayo.
Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wirawiri iki ya ngono meneh bapak ini. Iya. Anake sih cilik-cilik wis ndek adik, ya Allah. Bojone nyambut gawe adoh kok iso menteng terus. Ternyata di SMS wis dadi. Karena SMS-nya getar, jadi teret langsung plendung, Masya Allah. Bu, masih hidup? Halo Pak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Coba semuanya lihat saya, tangan kanannya diangkat, semuanya tangan kanan diangkat. Saya ajari tari sufi. Tari sufi itu nanti ada gerakan, semua gerakan, semua lihat saya, gerakan, lebih kenceng lagi. Bapak kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Lebih kenceng lagi, agak condong dikit, tegakkan, lebih kenceng lagi kayak mau copot. Semua ikuti perintah saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya, semua ikuti. Lebih kenceng lagi, pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu bingung tenan, ibu pegang dagu, dagu nendi dagu, ibu pegang dagu, dagu pegang dagu, ya Allah dagu, nah masya Allah. Ki wong Surabaya ki lupa ingatan kabeh. Ini jidat apa dagu? Lah kok semuanya begini? Satu. Ini saya kasih tahu Bu, kalau kandhani Bu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Maka saya ini siaran live di TV 9. 3 jam orang yang sing mlebu, nek mung sing ditonton mung tontonan, ora sing dirungokke. Nyatane jenengan lebih terkesan sing ditonton daripada sing dirungokke. Ini dagu apa jidat? Masih lumayan, ada yang 4 kali turun dagu. Lah ibu ping 11 loh Bu, dagu. Nanti dipukul sebelahnya, dagu lagi turun ini. Ayo semuanya jawab, semua jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Salon ini warna apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu iki anak buah Pak Marti ini kacau kabeh. Kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam. Loh, kula niku pun keliling nak donya wis 26 negara kula kunjungi kabeh. Minggu ngarep kula ten Korea, ten Taiwan, ke Hong Kong, sudah kemana-mana. Di dunia ini semua kelelawar itu tidurnya waktu siang. Hanya di Surabaya ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba ibu-ibu, nek untu sering disikat warnanya apa? Bapak-bapak lihat, tenda itu warnanya apa atas? Ayo. Tenda itu warnanya apa? Neon itu warnanya apa? Gamping warnanya apa? Semuanya jawab. Kain ikram warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya gini, jadi peternak bangkrut kabeh. Bu, jenengan ternak sapi kok dikai minum susu kayak piye? Ten iki nek sapi minumnya susu. Wong iki do bingung kabeh. Mula ngudang anak wing ngapusi tepuk ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum. Coba digatekke tenan. Seluruh bayi di Indonesia itu, di seluruh dunia, yang namanya bayi siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Iki ngundang bayi apa ngundang?
Oh lah, bingung kabeh wong saniki niki, Masya Allah. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka pemimpin dipilih. Nek rakyat asal lahir pasti jadi rakyat. Pemimpin perlu pilkada, perlu apa? Karena dipilih. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Yang ketiga, ternyata wong ini di asas keterpengaruhan. Gampang dipengaruhi. Nggih mboten? Nggih mboten? Nyatane neng sapi minum, neng kelelawar tidurnya waktu. Nah, ini wong bingung kabeh. Halo? Halo itu jawabannya he. Halo? He. Halo, halo, he. He, halo, he. Inilah pentingnya pemimpin. Maka hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Peringatan. Sampai hari ini ada orang yang masih SMS saya. Ustadz, kenapa masih mau datangi peringatan? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wa kulu dolalatin finar. Setiap peringatan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka. Biasanya kalau biarkan, tapi akhir-akhir ini saya tanggapi, loh kok iso? Nabi dan sahabat nggak pernah melakukan. Nabi nggak pernah membuat peringatan kayak Pak Martini, nggak pernah. Happy birthday to you, happy birthday to you, peringatan itu nggak pernah. Ini niru siapa? Sahabat-sahabat nggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Imam-imam madhab tidak pernah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, rahmatullah alaihim, beliau-beliau nggak pernah mengadakan sholat peringatan Maulid Nabi. Ini kok kampung ini mengadakan peringatan Maulid Nabi, niru siapa? Terus saya tanya, loh memangnya kenapa? Kalau itu baik pasti dilakukan Nabi dan sahabat. Kalau gitu Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Lu kok bisa? Karena Nabi nggak pernah SMS seperti ini. Kalau baik pasti Nabi SMS. Cius, cemungut, nggak pernah. Nggak pernah Abu Bakar, Umar SMS-an nggak pernah. Gimana? Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham pernah juga membuat pernyataan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah haram, bid'ah. Tapi baru 2 bulan belum lagi disebarkan, ditarik kembali. Ternyata dengan peringatan Maulid Nabi ada silaturahmi, ada orang bertaklim ilmu, ada orang baca Quran, sedekah, bahkan ada orang dapat sembako. Gimana? Nggih, jenengan entuk terus. Pinten nggo anake ben iso ndobel. Anak-anaknya sok tonggone gawake. Ini gawake tonggone padahal tonggone wis gawa dhewe. Masya Allah. Maka kata beliau, kalau gitu peringatan ini bukan bid'ah tapi sunnah muakkadah. Kalau perlu lakukan setiap kali. Kalau perlu bulan depan adakan peringatan Maulid Nabi lagi. Loh, ini peringatan Maulid Nabi lagi. Ini peringatan sebulan setelah Maulid. Maka Rasulullah bersabda, tadi sudah saya sampaikan, orang yang ada ingatan seperti orang hidup, dan orang yang nggak ada ingatan dengan Allah seperti orang mati. Maka Bapak Ibu di hadapan Allah orang seperti ini, Bu, ini diberi pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun kemarin sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain bahkan dikatakan, duduk sebentar di masjid-masjid seperti ini dengan bersolawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan qiraah baca Quran, ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 wong itu nek dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya mendino nglayat. Ndak menibu melayat, ndak dibu melayat, mendino golek wong mati 3 tahun. Asalnya neng ambulan duyak, duyak kejar, belum mati, balik lagi, itu 3 tahun, kalah dengan orang duduk majlis ini. Maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, Bapak Ibu dipilih ke sini ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ulang-ulang yang akan diberkahi sampai pulangnya nanti. Hari ini kampung ini diberkahi oleh malaikat, ditaburi oleh cahaya-cahaya malaikat sampai kepulangan kita nanti. Bahkan yang panas sumuk setiap hari kipas-kipas itu, tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Mula sing sumuk rasa dikipasi ben malah dijaketi, ben kowe tok akeh keringete engko nerakane langsung adem tentrem. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Tukul arwana mahal, Ayu Ting Ting mahal. Tapi kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali.
Itulah orang yang ada agama. Orang yang seperti ini, yang hadir di sini, yang rawuh seperti ini, Allah hargai seperti orang hidup, mahal harganya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Pak Harto ketika masih hidup, Bu, hanya gunting pita satu krek, habis 300 juta untuk gedung Geraha Sabha Permana di UGM. Gunting pita krek, meresmikan gedung. Wih dikeke wong kene, Bu, Masya Allah, wong gunung niki, pundi gunung? Gunung Anyar niki. Wong gunung Anyar dikei 100.000 pita 5 digunting dhewe keres rambung. Apalagi zaman Pak Harto. Saya itu tanya, Pak Harto itu masih disegani di seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau Pak Harto masih hidup nyalonkan presiden, bisa jadi nggak kira-kira? Masih. Luar biasa. Apalagi zaman Pak Harto, rumornya Pak Harto itu kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu sebelum dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengen ikan apa? Ikan gurame. Langsung Kopassusnya nyilem di bawah laut, bawa ikan gurame semuanya. Di bawah tinggal nyantolin, selesai. Terus mau ngelempar lagi, gitu, mau ikan apa lagi? Oh, ikan bawal. Ya, tanya, bawal yang goreng apa yang bakar? Gitu kan. Yang bakar, langsung di bawah laut ada Kopassus bakari bawal semuanya. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Makanya mohon maaf Bu, menjelang pemilu selalu ada gambar Pak Harto tersenyum, tulisannya piye kabarile enak zamanku to. Nah, terus ini gambar Pak Harto. Maka pesantren saya di Jogja mau bikin rumah makan Soeharto. Nanti saya tulis piye kabarile enak ayamku to. Nah, terus Anda. Alhamdulillah Bu, saya ini di rumah, saya pegawai negeri, gaji saya itu 6,5 juta gaji pokok, TGP sekitar 7,5 juta punjul. Tapi 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang Pak Mardi, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya nggak minta, saya ingatkan kewajiban aja. Iki mung sak proyek PLN City wis dah rampung. Ibu, Bapak yang saya muliakan, halo. Begitulah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang harganya mahal, tapi kalau udah mati kalah dengan binatang yang paling kecil yang namanya teri. Ibu tahu teri? Teri itu kalau udah mati, jenazahnya, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Tadi pagi saya sarapan pakai sambal teri, pakai almarhum teri, misalnya almarhum teri. Saya makan masih sih, tapi bibirnya Mas Tukul di sini ada yang mau 100.000 kalau udah mati untuk berongkos congor gitu. Bokongnya Mbak Inul ada yang mau 200.000 di sini. Paling yang maunya orang Purbalingga, Sumanto sana. Dipangani jenazahnya sama Sumanto. Halo, ini masih kompak nggak ini? Saya sudah baca Al-Fatihah 3 kali untuk tidak hujan. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Saya begitu gerimis tadi sudah saya baca Al-Fatihah, ya Allah kalau memang untuk kebaikan tolong hentikan hujan, dan Allah kabulkan. Maka ini kompak nggak ini? Coba semuanya tepuk 1. Alah kayak gini kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, tepuk pramuka. Kuwi ngopo ora rampung-rampung plok. Ini jadi bendara kampung korupsi nambah-nambahi yang kenal. Mesti mungkin wong Madura sok nambah-nambahi. Taman kanak-kanak ya taman nak-kanak itu semuanya. Nggih wong Madura jarine kata guyonnya itu orang Madura itu Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura katanya. Pak Habibie itu mau ganti tiang bendera diganti tiang besi, suruh ngukur ketinggiannya, langsung manjat ke atas. Kata Pak Habibie, sampean kok bodoh. Loh kok bodoh gimana? Kalau ngukur ketinggian tiang bendera nggak usah naik, cukup direbahkan, diukur panjangnya, nanti tahu tingginya. Loh yang bodoh sampean Pak Habibie. Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya gitu. Kalau ukur tingginya ya naik, kalau ukur panjangnya ya, nah, itu hebatnya itu. Niku guyane gitu. Wong Madura niku dari nek nabrak wong, pernah nabrak wong 16 mati.
Ditakoni, kenapa kok nabrak orang sampai 16 mati? Karena dia nabrak orang hajatan, orang baru punya kerja ditabrak 16 mati. Lu kenapa kok bisa gitu? Kata polisi, rem saya blong. Lu rem blong kok ketabrak ke kanan, bawa ke kiri. Ke kiri itu ada satu orang Pak polisi. Coba kalau bapak yang jadi sopir, satu orang mau nyebrang, lu kok ditabrakkan satu orang daripada 16 orang. Saya sudah mau nabrak dia Pak, cuman waktu saya tabrak dia nyebrang ke kanan ke hajatan, maka saya kejar ke situ. Itu hebatnya wong Madura. Jadi pilihannya bener betul, Masya Allah. Tapi kalau nggak ada orang Madura, umroh dan haji kita kacau seluruh Indonesia. Maka berterima kasih pada orang Madura. Masya Allah, negara ini menjadi indah karena banyaknya orang Madura. Mudah-mudahan sukses terus orang Madura ini. Nek keplok ini tambah-tambahin nak-anak mau. Halo, Rasulullah SAW lahir di dunia bukan untuk nyebar KPR BTN. Adik jangan rame-rame dulu, di sebelah saya rame terus. Jangan rame-rame. Kalau rame-rame agak ke belakang sana. Ayo 1, 2, 3 berdiri. Ayo anak soleh, anak soleh. Oh soleh banget, Masya Allah. Ayo berdiri, berdiri, bertiga sini. Soalnya pas di sini di belakang sana. Ayo berdiri, 1, 2, 3. Ayo soleh, Masya Allah anak-anak. Ya, aku suwe ramateni cah cilik-cilik. Ayo, ya. Enggak, ya bener tuh orang wedi malah enggak apa-apa. Karena pas di sebelah saya pas ini. Anak kecil itu kalau diem terus itu enggak normal. Nenek rame terus yang normal pengajian nih. Tapi biarkan rame tapi di tempatnya, biar enggak dekat dengan saya. Halo, saya ini orang psikologi. Psikologi itu tahu Bu tentang kejiwaan. Dokter saya mengenai psikologi, saya ngajar mengenai psikologi, jadi apal. Psikologi ini gampang, nek golek bojo, ojo golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena secara psikologis, wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau udah punya suami, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya itu. Nggak ada hubungannya rasa dilepasi. Betul nggak? Jangankan itu, saya nebak karakter orang aja bisa dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak? Boleh, 1 saja, tolong diangkat tangannya. Saya ingin tunjukkan 1, jangan banyak-banyak. Ibu aja, ibu. Ya. Agak maju Bu, ya. Oke. Megar semuanya, megar semuanya. Rapat. Oke. Megar satu. Oke. Rapat lagi, oke. Diremat sampai kenceng, sampai kenceng, terus dilepas. Saya peredaran darahnya biar kelihatan. Dilepas. Sekali lagi. Ya. Lepas. Oke. Garis tangannya sudah menunjukkan berbahagialah suami yang mendapatkan ibu. Ibu ini orang yang solihah luar biasa. Dari garis tangannya kelihatan. Ibu ini penurut. Suruh gini mau. Luar biasa. Ini baik sekali ini, ya. Betul nggak? Betul. Ini contoh ibu yang baik. Suruh gini mau. Luar biasa. Berarti suaminya luar biasa. Mesti anaknya akeh gitu. Masya Allah. Coba sebelahnya. Oh sebelahnya kurang baik karena nggak nurut. Ya gimana? Ibu bapak semuanya. Halo. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh karena setiap orang pengen nyontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang baik. Karena setiap manusia ingin meniru. Dulu manusia itu nggak bisa berenang dengan kencang, tapi karena melihat ikan maka bikin perahu, bikin getek, bikin kapal biar menirukan ikan. Dulu orang nggak bisa terbang karena ada burung, ada merpati, ada yang namanya capung, maka semua orang bikin pesawat biar seperti capung. Pesawat pertama niru capung. Dulu orang itu nggak bisa berlari kencang, tapi melihat kuda kok larinya lebih kencang, bikin sepeda motor, mobil. Jadi setiap orang pengen meniru. Dan ternyata Allah tahu orang itu pengen niru, maka dibuatlah tiruan yang baik, yaitu Rasulullah. Rasulullah diutus dari manusia supaya orang bisa meniru. Kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita nggak bisa niru.
Apa yang ditiru dari Rasulullah? Ini menjadi penting karena orang sekarang yang ditiru adalah tiru salah. Satu, secara surah. Surah itu penampilan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Rasulullah selalu berpenampilan yang rapi, yang bersih, selalu menutup aurat. Satu saja. Maulid Nabi ini mengajarkan kita, tolong, rusaknya akhir zaman ini diantaranya adalah aurat yang disebarluaskan begitu rupa, diumbar begitu rupa, bahkan aurat diperdagangkan. Sampai ditutup lokalisasinya aja, diprotes. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ini masih lumayan pakai kerudungnya cantik-cantik. Di Jakarta, Bu, sekarang ini pakai kerudung itu enggak, jangankan kerudung, pakai pakaian itu ting pecotot, ada namanya belah duren. Dulu belah duren itu hanya di depan, Bu, di dada. Sekarang tambah satu di punggung sini nih. Kelihatan. Saya ini kalau dijemput, Bu, oleh stasiun TV jarang sekali duduk di belakang. Duduknya di depan supaya bisa ngobrol dengan sopir. Dan kalau saya bawa koin, mau saya masuk-masukkan, ini eneng celengan nok bonceng motor. Masya Allah. Eneng bolongan eneng buri, mending nek putih, ireng-ireng, Masya Allah dipamer. Sudah gitu kadang-kadang ting pecotot begitu rupa. Ini walaupun juga jangan over, terutama ibu-ibu, mohon maaf dalam hal pakaian busana. Karena ini rusaknya zaman. Orang yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya sudah rapat tapi tipis. Dari transparan, dari plastik, atau ting pecotot. Ting pecotot mah ditulisi try me. Wah, cobalah kaku. Wah, luar biasa. Pakai rok mini. Dulu rok mini itu belahannya itu di samping, di belakang. Sekarang di depan. Roknya 15 cm, belahannya 10 cm. Kari 5 cm. Pas. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm. Sudah cukup itu. Masya Allah. Begitulah sekarang ini, tapi juga jangan over. Kerudung-kerudung sekarang juga berlebihan. Kerudung ini yang bagus sekarang nggak gini nih, Bu. Kerudung itu wanita kan suka pamer, betul nggak, Bu? Mula nek nggo cincin, nek omongan karo ngene ini. Wah, pengajian sing isi sapa? Oh, Pak Wijayanto. Oh, mesti suwe. Oh, luar biasa. Kalau nyanyi ning ngarep tola al badru alaina min saniyatil wada. Ben ngerti nek cincine gede-gede. Mau neng pasar waru takon rego jeruke ora kok ngene, Bu, jeruke sekilo piro, Bu? Sekilo piro? Ben ngerti nek gelange tung pira-pira saka pergelangan teko ketek, luar biasa, luar biasa. Untung sing jual wong Sidoarjo mau kalah, untune nganggo emas. Jadi jawabe ora 5.000, sekilo, Bu, 10.000. Ah, mbok 5.000 tidak boleh, tidak boleh. Surah penampilan. Dan berapa banyak dari penampilan ini membuat banyak hal yang diantara rumah tangga ini terjadi. 1, banyaknya perceraian. 2, banyaknya perselingkuhan. 3, banyaknya orang yang nikah lagi. 4, banyaknya disharmoni dari cara berpakaian. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, nanti saya kasih kuncinya bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga. Penampilan yang baik, surah penampilan. Yang kedua, sirah. Sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan ada Subhanallah disakhrolana wajah. Mudah jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya. Bahkan Masya Allah, Bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya. Ada doanya. Ya musyawir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini. Ada doanya. Gue ibu-ibu, ojo bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah malah jadi kacau. Halo? Bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah Maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini nanti ada kebahagiaan. Siapa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta kepada Allah, cirinya bukan hanya bersolawat, tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali, masih ada yang lewat berikut ini. Ya. Yang pulang sebelum selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak, langsung meteng nih.
Si cilik wis arep diadik neh, Masya Allah, luar biasa.